Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para peserta training? Insya Allah selalu sehat dan terus semangat ya. Nah, kali ini saya perkenalkan, nama saya Rizkiah Nasution akan membawakan materi tentang teknik follow up. Teknik follow up ini penting untuk kita pahami dan pelajari karena dengan mengetahui bagaimana follow up itu, kita insya Allah bisa lebih mendekatkan kepada closing dan kesinambungan dari bisnis kita ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam materi teknik follow up ini? Yang pertama, kita akan membahas apa sih sebenarnya follow up itu? Dan yang kedua adalah jenis-jenis dari follow up. Apa aja sih follow up itu? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara memfollow up yang baik. Nah, semakin semangat kan? Dan sudah siap kan untuk mengetahui lebih jauh tentang teknik follow up? Baik, langsung saja kita masuki yang pertama, yaitu kita memahami apa sih sebenarnya follow up itu. Nah, follow up itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini adalah sesuatu yang kita lakukan kepada calon pelanggan kita setelah kita memperkenalkan produk kepada mereka. Jadi dengan follow up ini kita mengetahui apa respon mereka terhadap tindak lanjut yang akan mereka lakukan gitu. Apakah yes membeli produk kita atau menunda? Nah, itulah gunanya follow up ini. Jadi kita mengetahui bagaimana respon calon pelanggan. Nah, kemudian manfaat dari follow up ini ya tentunya yang pertama itu memperbesar peluang untuk terjadinya closing. Karena tadi kita sudah menjelaskan, menawarkan produk kepada mereka, tentunya dengan adanya follow up itu memperbesar peluang bisa closing. Yang kedua, memperbesar ya peluang untuk pemasukan. Jadi omset juga semakin besar. Karena dengan follow up, insya Allah bisa terjadi transaksi. Gitu. Dan yang ketiga adalah dengan adanya follow up sebagai sarana kita memberikan informasi yang terbaru kepada pelanggan. Dan yang keempat adalah dengan adanya follow up ini menjadi pengingat ya, menjadi pengingat bagi customer ya atau pelanggan tentang produk yang pernah mereka tanyakan, juga tentang diri kita sebagai penjual. Nah, jadi dengan adanya follow up ya, mereka bisa mengingat kembali, oh, aku pernah bertanya tentang produk ini. Nah, aku ingatnya tuh si dia karena dia yang memperkenalkannya padaku. Jadi memang itulah gunanya follow up. Itu manfaatnya secara umum. Nah, yang kedua yang akan kita bahas jenis-jenis dari follow up. Kepada siapa saja? Follow up ini bisa kita lakukan kepada dua. Ya, yang pertama adalah calon pelanggan atau calon pembeli, calon customer. Ya, artinya setelah kita menawarkan produk kita, tetapi belum closing, nah itulah perlu kita lakukan follow up. Dan yang kedua, ya kepada orang-orang yang sudah menjadi pelanggan kita. Jadi setelah melakukan transaksi kepada kita, kita juga wajib melakukan follow up kepada mereka. Jadi jangan kita fokuskan kepada orang-orang baru saja, tetapi melupakan orang yang lama. Tidak juga seperti itu. Jadi sebaiknya adalah terus ya mencari orang-orang baru, follow up kepada orang-orang baru, tetapi juga menjaga hubungan baik ya kepada pelanggan lama kita. Nah, jadi follow up itu ada dua jenis, kepada calon customer, yang kedua adalah yang sudah menjadi customer. Nah, bagaimana? Sampai sini sudah paham ya? Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara melakukan follow up yang baik kepada kedua tipe follow up ini. Nah, bagaimana cara melakukan follow up? Yang pertama, kita harus memilih waktu yang tepat. Kapan pertama sekali waktu yang tepat untuk melakukan follow up? Yaitu antara 12 sampai 24 jam setelah kita memperkenalkan produk kepada calon customer. Nah, jadi ketika kita sudah menjelaskan atau menawarkan produk kepada calon customer, jangan dibiarin saja, tetapi lakukan follow up setelah 12 sampai 24 jam. Pertama sekali kita melakukan follow up ini sangat menentukan sekali, gitu ya. Karena yang pertama itu harus sangat bagus. Kenapa? Ini menentukan untuk yang berikutnya. Karena biasanya closing itu diperoleh dari lebih satu kali follow up. Ya, terkadang closing itu
bukan dari satu kali follow up saja, tapi beberapa kali. Jadi waktu yang pertama itu sangat menentukan. Baik, yang kedua, lakukan komunikasi secara personal. Nah, jadi ketika kita memfollow up itu kita lakukan harus secara personal. Jadi kita secara langsung melakukan follow up kepada mereka dengan menggunakan berbagai media komunikasi. Media komunikasi yang kita pilih untuk melakukan follow up adalah yang pertama sekali calon customer kita gunakan. Jadi kalau mereka menanyakan produk kepada kita melalui WhatsApp, maka follow up dilakukan di WhatsApp. Kalau mereka menanyakan pertama sekali tentang produk kita melalui inbox, maka kita jawab melalui inbox. Kalau misalnya mereka lebih suka di telepon, ya mungkin mereka mendapatkan nomor telepon kita dari Google Business misalnya, maka kita memfollow up-nya dengan cara menelepon. Nah, kalau misalnya ada kendala, ya misalnya kita telepon tidak diangkat, atau misalnya kita WA tidak dibaca, barulah gunakan media komunikasi yang lain. Jadi sebagai alternatif tetap harus dilakukan. Yang ketiga, ya, membuat jadwal follow up. Nah, tadi ya kita kan sudah menge-share atau memasang iklan, ya, sudah melakukan prospek. Nah, otomatis kita juga harus menjadwalkan follow up-nya. Jadi kalau ada 10 orang yang kita prospek, maka ke 10 orang tersebut wajib kita jadwalkan follow up-nya. Dengan adanya jadwal follow up, tidak ada calon customer yang terabaikan, gitu. Nah, dari hasil follow up ini, ya, yang selanjutnya adalah membuat catatan dari hasil follow up. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, biasanya closing itu tidak terjadi hanya dalam satu kali follow up saja, bisa jadi beberapa kali follow up. Jadi disinilah pentingnya kita membuat catatan komunikasi dari follow up yang kita lakukan, supaya kita bisa melakukan follow up yang selanjutnya. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga contoh dari follow up yang bisa kita lakukan kepada calon pelanggan atau calon customer kita. Yang pertama itu, ya, ketika kita mau men-follow up itu kita siapkan skrip. Skrip di situ adalah kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, yang pertama itu contohnya itu kita bisa membuka follow up itu dengan memberikan salam. Dengan memberikan salam, kemudian tanya kabar, juga memberikan pertanyaan yang berkesan. Jadi misalnya, Assalamualaikum Mbak Fitri, misalnya gitu. Apa kabarnya? Gimana kesibukannya kemarin? Sudah selesaikah? Gitu kan. Jadi mereka merasa berkesan gitu karena kita tanya seperti itu. Kok tahu sih kemarin saya ada kesibukan? Nah, seperti itu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau salam-salam pembuka yang seperti itu sangat perlu dilakukan ketika kita mengawali follow up kepada calon customer kita. Jadi jangan langsung kita tanyakan, jadi beli apa enggak? Kenapa belum transfer jam segini? Jangan seperti itu. Tapi awali dengan salam pembuka gitu. Yang kedua, kita juga bisa melakukan follow up, ya, dengan menyampaikan kalimat doa misalnya. Jadi setelah salam, Assalamualaikum gitu kan, apa kabar, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, mudah-mudahan keluarga dalam keadaan sehat ya Bunda, seperti itu. Jadi dengan kata-kata yang baik kan, orang yang kita follow up akan semakin respect kepada kita, jadi kesannya tuh bagus dengan kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tanyakan secara halus. Nah, barulah kita tanyakan secara halus kepada mereka. Bunda, kemarin saya sudah menjelaskan tentang produk Smart Hafiz misalnya. Bagaimana Bunda? Apakah sudah paham? Apakah Bunda sudah siap untuk membeli? Seperti itu. Jadi barulah kita tanyakan secara halus tentang produk yang kita tawarkan kemarin. Kalau misalnya mereka berkata, saya tanyakan dulu sama suami misalnya kemarin kan, jadi hari ini kita tanyakan bagaimana, apakah sudah dibicarakan dengan suami gitu. Jadi itulah follow up yang pertama gitu. Kemudian kalau misalnya dia menjawab saya bersedia untuk beli misalnya seperti itu, nah kita tanyakan fixnya itu kapan gitu. Sudah siap membeli itu fixnya kapan, apakah sudah bisa transfer hari ini gitu. Jadi itu kita tanyakan. Jadi kita memahami benar runtutan tahapan-tahapan dari kalimat-kalimat follow up itu. Jadi kalau sudah lebih fokus, kita bisa menilai bahwasanya si calon customer ini siap untuk membeli, barulah kita tanyakan fixnya itu kapan. Nah, kemudian kalau sudah
dia mau membeli, tawarkan lagi bundling. Jadi tawarkan lagi kalau bisa belinya tuh lebih dari satu. Nah misalnya, oh ya Bunda, Alhamdulillah ini ada promo April. Bunda kan tadi sudah mau beli Smart Hafiz ya. Nah, Alhamdulillah di bulan April ini ada promo bundling. Jadi kalau Bunda belinya bareng Super Hafiz ya, tadi kan Smart Hafiznya harganya 2.500.000. Nah, kalau Bunda belinya dengan Super Hafiz dan USB, Bunda cuma nambah 375.000 aja misalnya seperti itu. Jadi totalnya 2.875.000 gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia memang sudah fix mau membeli, maka tawarkan produk bundling. Jadi dia bisa beli lebih dari satu macam. Jadi begitu caranya. Jadi seperti itu, enak dia follow up-nya. Jadi terkesan sama mereka kalau kita ini memang penjual yang amanah, sabar, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Itu yang bisa kita lakukan untuk follow up kepada calon customer.